Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membuat kontroversi lagi. Salah satu komisioner KPK Nurul Gufron mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun, disamakan dengan masa pemerintahan dan 12 lembaga negara lainnya. Sebelumnya, Nurul Gufron juga mengajukan judicial review usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun. Alih-alih berbenah, pimpinan KPK justru sibuk ingin memperpanjang jabatan demi kekuasaan. Dengan kewenangannya, KPK amat rawan dibajak demi kepentingan penguasa. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam ini, menolak jabatan KPK diperpanjang. Bersama saya, Fitri Mikatara. Menolak jabatan KPK diperpanjang. Itu tak boleh digunakan suka-suka, asal-asalan, sekadar demi kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan politik tertentu, lalu mengabaikan prinsip kepantasan dan kepatutan. Harus kita katakan, motif dan tujuan itulah yang menonjol dari manuver Nurul. Dia mempersoalkan syarat usia minimal karena dengan undang-undang lama, dia tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Umur Gufron pada 2023 atau saat masa jabatannya berakhir baru 49 tahun. Gugatan itu berkorelasi dengan masa jabatan pimpinan KPK. Jika MK mengabulkan gugatannya, jika masa jabatan komisioner menjadi 5 tahun, maka Nurul bisa mencalonkan lagi nanti. Jelas, sebagai pimpinan KPK, dia lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kelembagaan. Nurul terkesan telah mempertontonkan ke publik sifat rakus pada kekuasaan. Karena begitu menikmati, dia tak ingin kekuasaannya di KPK segera berakhir. Kekuasaan 4 komisioner lainnya termasuk Ketua KPK Firly Bahuri yang semestinya berakhir Desember 2023 nanti juga bertambah setahun lagi jika uji materi Nurul dikabulkan MK. Hanya itukah? Sangat layak ditengarai, ada agenda lain yang tersembunyi. Agenda yang sangat mungkin melibatkan unsur kekuasaan yang lebih besar untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dengan kewenangannya, KPK amat rawan dibajak demi kepentingan penguasa. KPK yang semestinya bekerja semata berlandaskan hukum bisa dibelokkan karena alasan politik. MK yang seharusnya kokoh sebagai penjaga konstitusi pun bisa dirapuhkan oleh kekuatan politik. Terlebih saat ini tahun politik. Awal tahun depan berlangsung kompetisi politik paling menentukan, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sulit bagi kita untuk tidak mengaitkan keinginan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dengan politik. Keterkaitan itu makin terasa karena sampai detik ini Presiden Jokowi belum juga membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi pimpinan KPK periode 2023-2027. Beda dengan periode sebelumnya yang mana pansel dibentuk pada pertengahan Mei 2019. Keinginan pimpinan KPK memperpanjang masa jabatan juga amat sangat layak dipersoalkan karena buruknya kinerja mereka. Tak cuma disorot,
karena tak berdaya meringkus beberapa buronan termasuk politikus PDIP Harun Masiku. Beragam kasus menerpa Firly dan kawan-kawan. Sebut saja yang terkini yaitu dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Firly diduga pula terlibat pembocoran dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak diduga melakukan pelanggaran karena berkomunikasi dengan pihak di ESDM yang sedang berperkara. Alih-alih berbenah, pimpinan KPK malah sibuk ingin memperpanjang jabatan demi kekuasaan. Tidak ada alasan konstitusional untuk mengamini ambisi sesat itu. Jangankan jabatan diperpanjang, maju kembali dalam pencalonan untuk dipilih pun, mereka tak layak. Pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Apa kabarnya? Malam, Bara. Baik. Oke, Bang Elman, mengenai langkah yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang memohon adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Kemudian kan ini mengundang kritikan dan juga banyak tanya seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah permohonan tentang perpanjangan masa jabatannya atau ini dilakukan pada saat kondisi KPK sangat minim prestasi dan lebih banyak kontroversi. Iya, sebetulnya sih ya lucu aja ya. Sebetulnya saat ini masyarakat sedang berharap agar pimpinan KPK ini mencoba merenung mengapa mereka miskin prestasi gitu ya. Mengapa mereka tidak benar-benar menjadi lembaga penegak hukum yang betul-betul mampu membuat para koruptor itu takut gitu, gentar gitu ya. Itu tidak mereka laksanakan, prestasi tidak ada, malah tiba-tiba pimpinannya meminta menaikkan, menambah masa jabatan. Ini kan lucu. Jadi sebetulnya ini yang mereka lakukan ini menjadi bahan tertawaan rakyat ini. Kau itu nggak ada prestasi, tahu-tahu kau minta nambah lagi. Kenapa 5 tahun? Kenapa nggak 100 tahun aja dia minta kan? Dan Barara jangan lupa ya, pimpinan KPK itu pelaksana undang-undang. Itu jangan lupa itu. Jadi dia melaksanakan undang-undang. Jadi dia sebetulnya tidak etis ketika dia malah mengevaluasi masa jabatan ini dari 4 tahun ke 5 tahun. Harusnya evaluasi ke dalam ya Bang ya? Ya, evaluasi ke dalam kinerjanya yang harus dievaluasi, bukan mengevaluasi masa jabatannya. Sebetulnya ini menjadi wilayah dari masyarakat. Masyarakat sebetulnya yang berhak menilai apakah 4 tahun cukup, apakah harus 5 tahun, dan jangan juga 4 tahun terlalu lama kan. Kenapa? Karena masyarakatlah yang betul-betul merasakan apa faedahnya KPK ini. Dan hari ini masyarakat tidak merasakan faedahnya KPK ini. Rakyat tidak merasakan faedahnya dari KPK. Nah, mengenai KPK, Bang Elman, apabila kita lihat dari sejarah, ini sudah berdiri dari tahun 2002, selama 21 tahun hingga 2023, pernah tidak ada pimpinan KPK yang mencoba memohon perpanjangan masa jabatan, Pak? Itu yang saya katakan. Ini aneh bin ajaib. Selama ini pimpinan KPK itu betul-betul memang sehari-hari tiap hari mereka sedang menggumuli tugas pokoknya. Bagaimana memberantas korupsi. Kalau ini kulihat enggak, pemberantasan korupsi mungkin nggak dia pikirin. Dia sekarang sedang memikirkan bagaimana bisa masa jabatannya bertambah. Kan emang enak sih. Jadi pimpinan KPK kan tidak berjuang nambah setahun kan lumayan kan. Ada fasilitas. Sehingga memang saya jujur aja ya Mbak Rara ya, ketika uji materi ini disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK ke MK, mungkin saya sih berpikir mungkin sekarang ini masyarakat sedang menduga-duga ini, ya, duga-duga apa ada ya agenda dari KPK ini ke depan. Mereka ingin memperpanjang masa jabatan mereka kan. Tentu jangan-jangan ada
pekerjaan rumah mereka yang belum tuntas. Jadi mereka berharap pekerjaan besar ini baru tuntas sampai setahun yang akan datang. Oke. Kita nggak tahu apa. Oke. Nah, apa. tapi kita akan mendalami Iya, nih, apa sebetulnya agenda ataupun pekerjaan rumah yang belum tuntas ini. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Saya yang ngurusin dari tahun 2015 sampai 2019. Iya kan? Anda lihat itu OTT-nya berapa, penyidikannya berapa. Sekarang kan jauh sekali sama sekali. Ambil saja tahun 2019. Perkara yang mereka katakan yang bisa saya selesaikan itu aja 145 pada 2019 ketika saya meninggalkan KPK. Kemudian mereka tahun 2020 hanya bisa menyelesaikan 90. Nah, kemudian kamu mau bicara prestasi apa di sini? Iya kan? Kemudian kamu minta diperpanjang. Itu kan memalukan sebenarnya. Iya kan? Belum lagi kalau kita bicara yang namanya kenapa itu bisa turun dari 40 ke 34 saat ini. Iya kan? Terus Anda bilang itu nggak ada kaitan dengan KPK. Come on, man. 34 itu jatuh. Ya, jatuh di bawah karena perilaku ya penyelenggara penegak hukum di KPK yang tidak lagi menjadi inspiring pemberantasan dan pencegahan. Bang, bahkan pimpinan KPK periode lalu saja mengatakan ini memalukan. Apa sebetulnya prestasi KPK di periode sekarang seperti itu? Kemudian sampai harus meminta ataupun memohon perpanjangan masa jabatan seperti Jadi, itu, Bang. prestasi mereka yang menonjol ketika pimpinannya di sidang etik. Ketika seorang pimpinannya terpaksa diam-diam mengundurkan diri karena ada hukuman dari etik kan gitu kan. Jadi itulah prestasi mereka. Kalau prestasi dari penegakan hukum menurut saya sih ya. Indeks korupsi bahkan turun, Bang, tadi disebutkan. Makanya saya bilang, itu saya katakan kalau prestasi bidang penegakan hukum menurut saya sih hampir nggak ada. Jadi yang mereka kerjakan selama ini sebenarnya sering saya katakan yang mereka kerjakan selama ini ya paling sebetulnya setingkat polsek aja nggak sebegitunya rendahnya Pak ya kan. Jadi ya, menurut Bang Elman sendiri artinya apa sebetulnya alasan adanya permohonan perpanjangan masa jabatan ini? Apakah untuk kepentingan KPK atau jangan-jangan memang untuk kepentingan pribadi sih, Bang? Ya, kalau kita melihat ini ya, kalau untuk kepentingan negara menurut saya sih enggak. Tidak ada kepentingan negara yang mereka wakili di dalam perpanjangan ini. Jadi kalau saya sih mengatakan ini agenda mereka aja nih untuk kepentingan pribadi aja nih. Apa yang mereka persoalkan kalau 4 tahun rupanya? Kenapa? Tapi apakah langkah dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ketika kemudian mengajukan uji materi ke MK mengenai permohonan masa jabatan pimpinan KPK diketahui, disetujui oleh pimpinan KPK yang lain, Bang, menurut Anda? Ya patut diduga nggak mungkin dia ujuk-ujuk terus berani ke MK kan. Saya yakin pasti sudah ada pembicaraan di tingkat pimpinan ya. Ya mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya. Tapi saya menduga ada. Itu saya katakan kan ya mereka ini seperti yang saya katakan tadi prestasinya tidak ada tetapi malah mau menambah jabatan kan. Jadi menurut saya sih mereka harus malu ya. Sebetulnya kehadiran KPK ini kan lembaga ad hoc. Bukan lembaga yang dipersiapkan untuk selama-lamanya. Sehingga memang 4 tahun itu cukup. Dan waktu itu para pembuat undang-undang DPR pasti sudah mengkajinya. Apakah 2 tahun, apakah 3 tahun, apakah 4 tahun, apakah 5 tahun. Jatuhnya 4 tahun. Itulah kondisi objektif yang dipikirkan pembentuk undang-undang pada saat itu. Bang Elman, nih mengenai masa jabatan, Nurul Gufron mengungkap alasannya meminta perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun adalah karena agar sesuai dengan masa jabatan dari lembaga negara lain, karena alasannya akan melanggar prinsip keadilan seperti yang ada di pasal 27 dan 28 Undang-Undang 1945. Kalau masa jabatan lembaga KPK itu memang nggak diatur dalam konstitusi. Jadi jangan disamaratakan. Jadi masa jabatan lembaga
ya lembaga-lembaga pemerintahan itu seperti lembaga KPK ini kan sebetulnya kan sangat tergantung kepada kualifikasi derajat fungsinya kan gitu kan. Apakah lembaga ini adalah katakanlah hal yang utama atau penunjang untuk tentang kekuasaan negara kan gitu. Ini kan kalau kita kaji kan KPK ini kan sebetulnya kan penunjang kan. Makanya ad hoc. Dia tidak untuk selamanya. Ketika ada masa lembaga penegak hukum, kejaksaan, kepolisian berada di titik nadir, maka diperlukan lembaga KPK untuk menarik lembaga penegak hukum yang lainnya supaya sejajar bisa sama-sama memerangi korupsi ini. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita lihat lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian malah sudah berlari cepat ya. Sudah meninggalkan KPK. Jangan di tempat ya Bang ya? Bukan hanya di tempat, mundur. Jadi itu yang saya katakan, ya jangan salahkan kalau masyarakat mengambil kesimpulan memang KPK ini nggak punya rasa malu gitu. Bang, tapi kalau misalnya kita lihat, ini kan sudah 4 tahun berlalu. Biasanya Bang, di pertengahan tahun seperti ini, di pertengahan bulan Mei seperti ini, sudah ada pansel yang terbentuk. Karena kemudian kan di akhir tahun sudah berakhir masa jabatannya seperti itu. Ada pansel yang kemudian sudah terbentuk. Tapi kan ini kenyataannya pansel belum terbentuk, proses di MK justru sedang dilakukan. Ini bagaimana Bang menurut Bang Elman? Nah itu yang kadang-kadang kita mencocok-cocokkan ya. Biasanya memang pertengahan bulan Mei pansel itu sudah dibentuk. Tapi kok ini kan belum. Saya nggak tahu besok mungkin saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak sampai malam ini kan pansel belum dibentuk. Nah sehingga memang ketika pansel belum dibentuk lalu ada uji materi untuk penambahan masa jabatan ini. Nah ini juga bisa juga menimbulkan pertanyaan masyarakat. Apa memang pemerintah sudah nyambung nih, sudah nyambung, ini akan diperpanjang oleh MK, lalu memang ya buat apa pula pansel dibentukkan gitu kan. Walaupun jujur aja ya Mbak Rara ya, kalau nanti MK mengabulkan uji materi ini, ya itu juga lucu ya. Apa MK itu bukan pembuat undang-undang loh, yang membuat undang-undang itu DPR kan bersama pemerintah. Jadi dia bukan pembentuk undang-undang ini ke MK ini. Kan ini kan karena yang 4 tahun ini kan berdasarkan undang-undang. Undang-undang KPK. Betul. 4 tahun. Nah, kalau mau diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun atau menjadi 3 tahun, ya memang harus DPR lagi kan gitu. Nah ini kita kemudian langkah dari Nurul Gufron ini kan mengundang pertanyaan dari masyarakat. Di segmen selanjutnya Bang Elman setelah jeda kita akan melihat apa sih yang ada di pikiran masyarakat yang kemudian diutarakan di media sosial. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita akan melihat apa saja komentar dari netizen terkait permohonan masa perpanjangan jabatan pimpinan KPK dari @fahrurozi.moch atau bila justru dipersingkat dan berprogres pada bila bisa justru dipersingkat dan berprogres pada target dia. Kemudian dari @Salehudin Rahman, satu kata Bang, tapi tegas, tolak. Kemudian ada juga dari @Hermana Untan, manusia tidak ada yang pernah cukup, semuanya rakus dan tidak pernah puas, alias serakah. Bang, komentarnya dari 3 netizen tadi. Ya, kalau saya sependapat ya, memang kalau melihat prestasi mereka ini, jangankan ditambah masa jabatannya. Sebetulnya kalau harapan masyarakat hari ini segera diberhentikan aja mereka ini. Karena tidak ada harapan lagi kita. Nggak ada hope. Tidak akan ada prestasi lagi dari KPK ini. Yang ada silih berganti mungkin pelanggaran etik lagi. Anda bisa bayangkan ada komisioner KPK berhubungan dengan
yang sedang berperkara. Oke. Anda bisa bayangkan. Jadi artinya menurut Bang Elman rapor KPK di periode ini seperti apa? Ya kalau saya mengatakan ya merah. Merah. Nggak lulus. Itu. Jadi tidak ada alasan untuk memperpanjang ya Bang? Bukan tidak ada alasan memperpanjang. Kalau bisa berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Tapi Bang, siapa yang paling diuntungkan jika ternyata permohonan masa jabatan ini dikabulkan alias diperpanjang? Kalau diuntungkan, saya nggak mau jawab. Tapi yang paling dirugikan adalah rakyat. Rakyat itu tadinya berharap KPK ini akan memberantas korupsi. Korupsi apapun. Tapi apa yang terjadi? Okay. Hampir tidak ada korupsi yang dia berantas. Kalaupun ada, ya apa itu kecil-kecilan aja. Malah yang kita lihat Kejaksaan Agung, kepolisian yang membongkar kasus-kasus besar sekarang. Mestinya kan KPK. Jadi kalau saya mengatakan rakyat kecewa, lebih kecewa lagi masyarakat ketika salah seorang pimpinan KPK menguji materi untuk menaikkan masa jabatan. Baik. Aduh. Oke Bang, terakhir singkat saja, ada kekhawatiran KPK sebagai lembaga anti rasuah ini diduga menjadi alat politik. Seberapa bahaya jika itu terjadi? Singkat saja Bang Elman. Ya, itulah makanya saya bilang kan, jangan salahkan kalau masyarakat sekarang berpraduga. Jangan-jangan ada agenda politik yang sedang mereka perjuangkan. Saya katakan tadi, mungkin belum selesai nih. Mungkin diperlukan 1 tahun lagi ada agenda besar yang harus mereka kerjakan. Sebab kalau yang akan datang mungkin tidak bisa dilaksanakan. Harus ini. Kita nggak tahu. Tapi ini adalah praduga dari masyarakat. Saya sih berharap tidak seperti itu. Saya nggak yakin lah. Ini pasti nggak akan ada agenda seperti itu. Oke, kita semua juga berharap tidak seperti itu. Artinya kemudian. Tapi jangan salahkan kalau rakyat juga berpraduga seperti itu. Oke. Nah, kita harapkan ini langkah dari pimpinan KPK terutama lebih fokus bagaimana kemudian meningkatkan kinerja KPK walaupun masa jabatannya sebentar lagi akan berakhir seperti itu ya. Tidak fokus pada kepentingan pribadi saja seperti itu ya Bang Elman ya. Oke. Baik Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam editorial malam hari ini. Dan pemirsa, demikian editorial malam ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa.